Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori dan apresiasi prosa fiksi. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis novel saya yang berjudul Kepribadian Tokoh Utama dalam novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi karya Rita Noviani. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu sinopsis, yang ketiga analisis data, yang keempat hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Karya sastra merupakan suatu hasil ungkapan jiwa seseorang yang berbentuk tulisan. Jadi ungkapan-ungkapan yang diperoleh melalui pengalaman atau peristiwa yang dialami oleh si penulis. Salah satu bentuk karya sastra yaitu novel, yang merupakan bagian dari prosa yang dekat dengan masyarakat, karena jalan ceritanya tidak jauh dari realita kehidupan masyarakat. Novel memiliki cerita yang mengemukakan tentang suatu cerita yang bebas, yang menyajikan suatu cerita itu lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks, dan biasanya juga melukiskan tentang suka, duka, cinta, dan adat istiadat. Novel dalam bentuk karya sastra, karya prosa, novel menceritakan hal terpenting dalam kehidupan tokoh atau pelakunya, namun diiringi dengan berbagai konflik yang timbul di dalamnya. Dengan konflik itu, banyak yang dimasukkan penulis dalam novel yang bergender novel psikologis. Jadi peneliti ini tertarik untuk mengetahui karakter tokoh utama dalam karya sastra seperti di dalam novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi, yang menceritakan tentang kisah perjalanan seorang gadis yang ingin menjadi seorang sarjana dengan keterbatasan ekonomi dan belenggu dari aba. Jadi perjalanan kehidupan seseorang yang mengalami psikologinya yang terganggu. Jadi dengan membaca karya sastra, maka peneliti akan merasa ikut dalam sebuah karya sastra tersebut. Jadi peneliti ini menggunakan kajian psikologi untuk mengetahui tipe kepribadian pada tokoh utama yang ada di dalam novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi karya Rita Noviani. Peneliti mengenai kepribadian ini sudah dilakukan oleh Septi Indriani pada tahun 2017 dengan judul Kepribadian Tokoh Utama dalam novel Shiosai karya Mishima Yukio, kajian psikoanalisis Carl Gustav Jung. Pada penelitian novel tersebut, penulis hanya menemukan kepribadian introvert pada diri tokoh utama. Jadi berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, fokus penelitian ini adalah tipe kepribadian tokoh utama dalam novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi dengan menggunakan kajian psikoanalisis Hippocrates dan Galenus, yaitu koleris, melankolis, pragmatis, dan sanguinis. Jadi dalam novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi karya Rita Noviani ini menceritakan tentang kisah seorang gadis yang memimpikan menjadi seorang sarjana dengan keterbatasan ekonomi dan juga belenggu dari abahnya. Jadi gadis ini ingin menjadi seorang sarjana dan juga ia memimpikan seorang pangeran yang berkuda putih dan sangat tampan, yang gagah sebagai cinta sejatinya. Jadi gadis ini rela dipersunting laki-laki yang tidak ia cintai demi mewujudkan mimpinya menjadi seorang sarjana. Jadi peneliti mengambil novel tersebut karena ceritanya itu menarik untuk dibaca dan juga dikaji. Jadi mengandung nilai-nilai kehidupan manusia yang layak dikaji lebih dalam. Jadi kisah pilu seorang gadis yang ingin mewujudkan cita-citanya menjadi seorang sarjana yang rela menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya demi mewujudkan impiannya. Baik,
Saya akan membacakan sinopsis dari novel yang berjudul Istiqoroh Cinta, Gadis Pemimpi, karya Rita Noviani. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis yang memimpikan menjadi seorang sarjana dengan keterbatasan ekonomi dan belenggu dari abah. Jadi gadis ini memimpikan seorang pangeran yang tampan, penunggang kuda putih yang gagah perkasa sebagai cinta sejatinya. Namanya Alma Pratiwi, anak sulung dari 3 bersaudara. Adiknya bernama Indah Pratiwi, dan si sulung bernama Anjasmara. Jadi Alma yang bermimpi melanjutkan pendidikannya untuk kuliah di Palembang setelah ia lulus dari bangku kuliah, tapi itu semua sirna karena keterbatasan ekonomi yang tidak mampu membiayai kuliah Alma. Belum lagi belenggu dari abah yang tak menginginkan Alma untuk kuliah. Jadi abah malah menginginkan Alma untuk menikah dengan Yoga. Nah, Yoga itu adalah anak dari teman akrab dari abah sekaligus teman masa kecil Alma. Walaupun usianya 6 tahun lebih tua dari Alma, dan Alma sangat manja sekali dengan Yoga. Ia menganggap Yoga adalah kakaknya sendiri, tempat Alma bercerita, bersandar, bermanja, bahkan sosok kakak terbaik yang ia punya. Yoga menjadi panutan bagi Alma karena Yoga seorang guru dan juga pendiri pesantren di desanya. Tapi setelah Alma tamat sekolah, Yoga melamar Alma dan abah langsung menerima lamaran dari Yoga. Seketika mendengar kabar tersebut, sirna sudah impian Alma. Alma sangat kecewa dengan kakaknya itu, Kak Yoga, yang ingin melamarnya. Tapi Yoga melamar dia itu bukan tanpa maksud, karena ia sering berbincang dengan abah, dan abah bercerita ke Yoga bahwa setelah tamat kuliah Alma akan dinikahkan oleh abah. Nah, karena itulah Yoga tahu dengan mimpi Alma yang ingin kuliah, maka Yoga langsung melamar Alma. Karena ingin Alma melanjutkan kuliahnya dengan menikah dengannya. Alma menikah dengan laki-laki yang tidak ia cintai dan meninggalkan cinta pertamanya, yaitu Andre. Nah, Andre ini merupakan cinta pertamanya Alma di SMA. Mereka saling mencintai, tapi Alma lebih memilih mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang guru dengan menikah dengan Yoga. Dan akhirnya mereka menikah. Yoga yang sangat mencintai Alma. Tapi pernikahannya hanya untuk penolong Alma mengejar cita-cita. Jadi Alma tidak mencintai Yoga karena Alma hanya menganggap Yoga sebagai kakaknya. Yoga pun berjanji tidak akan menyentuh Alma selama ia bersamanya. Dan Yoga akan menceraikan Alma ketika ia telah menjadi seorang sarjana. Waktu pun berlalu, Alma mulai mengagumi sosok Yoga dan mulai ada perasaan kepada Yoga. Tapi Alma sadar bahwa pernikahannya itu hanya untuk memenuhi ambisinya menjadi seorang sarjana. Jadi ketika itu Alma mendapat SMS yang masuk dan isinya tentang keselamatan dari Yoga yang terancam dan menyuruh Alma untuk datang ke gedung kosong. Ternyata saat tiba di sana, saat si Alma sudah tiba di gedung yang kosong, di sana tidak ada Yoga. Itu hanya tipu daya dari Aldo yang ingin memperkosa Alma karena ia kecewa tidak bisa memenangkan taruhan dari teman-temannya untuk menaklukkan hati Alma. Jadi saat Alma ingin diperkosa oleh Aldo, Alma menjerit dengan sangat keras dan meminta tolong. Akhirnya ada seorang laki-laki yang menolongnya. Untunglah laki-laki itu cepat menolongnya. Betapa terkejutnya Alma melihat seorang laki-laki yang menolongnya itu ternyata Andre, yaitu cinta pertamanya dahulu. Dan akhirnya Alma dipertemukan lagi dengan cinta pertamanya. Ternyata Andre juga pindah kuliah ke Palembang semenjak mengetahui alasan Alma menikah karena ingin melanjutkan kuliahnya. Jadi Andre langsung mengantar Alma pulang ke rumah. Dan Andre pun bertemu dengan Yoga. Yoga sangat berterima kasih kepada Andre yang sudah menyelamatkan istrinya tersebut. Saat pulang, Alma menceritakan semua kejadian yang menimpanya kepada Yoga, sampai Yoga emosi dan akan membuat Aldo menanggung akibat atas perbuatannya di kantor polisi. Alma mulai dibelenggu oleh dua cinta. Di satu sisi ia mulai mencintai sikap Yoga yang sangat lembut, dan di sisi lain cinta pertamanya
yang diimpikannya semenjak dulu kini telah kembali lagi. Alma mulai berubah semenjak Andre datang. Yoga mencurigai perubahan Alma, dan keesok harinya Andre menjemput Alma untuk membuat laporan ke kantor polisi. Yoga melihat tatapan keduanya berbeda dan memberikan kesempatan untuk Alma dan Andre berdua melaporkan kasus si Alma tersebut ke kantor polisi. Dan Yoga berpura-pura ada urusan dan akan menyusul. Yoga mengikuti mereka berdua, dan ternyata benar mereka berdua ada hubungan. Akhirnya Yoga tahu bahwa Andre adalah cinta pertama Alma. Yoga dan Andre pun bertemu. Andre meminta Alma kepada Yoga karena mereka saling mencintai. Andre pun dengan optimis yakin bahwa Alma akan memilihnya dan akan meninggalkan Yoga suaminya. Yoga akan pergi keluar kota. Dengan berat hati, Yoga pergi meninggalkan separuh jiwa dengan cinta pertamanya keluar kota selama 1 tahun dan meminta Andre untuk menjaga Alma selama ia pergi. Tapi Yoga meminta Andre untuk tidak menyentuhnya karena sebelum Alma menerima Andre dan Andre mulai kisahnya kembali seperti dahulu. Jadi setelah beberapa bulan sudah berlalu, Alma sadar bahwa yang ia lakukan ini salah. Ia mengkhianati pernikahannya dengan mencari cinta yang lain. Semakin ia memupuk perasaannya kepada Andre, semakin bayangan Yoga yang selalu terlintas di pikirannya. Jadi bukannya kenyamanan, tapi gelisah yang selalu dirasakan Alma. Alma sangat merindukan Yoga, sehingga suatu hari Alma menemukan buku catatan Yoga yang berisi tentang cinta diamnya untuk Alma, tentang Yoga yang malu mengungkapkan perasaannya kepada Alma. Dan di dalam catatan itu ia juga mengungkapkan betapa ia sangat mencintai sosok bidadari surga yang membuatnya selalu tersenyum bahagia. Sampai akhirnya Alma sholat istikharah dan meminta petunjuk kepada Allah. Setiap berdoa, Yoga selalu melintas di pikirannya sampai ia tertidur di atas sejadah dan bermimpi bertemu sosok pangeran yang berkuda putih yang menyelamatkannya dari kejaran nenek sihir yang ingin menyihirnya menjadi seorang kodok karena Alma telah merusak kebun mawar milik penyihir tersebut. Jadi pangeran itu mengajak Alma ke istananya, dan betapa terkejutnya Alma, ternyata pangeran yang berkuda tersebut itu adalah Kak Yoga, suaminya sendiri. Alma terbangun dan langsung menelepon Yoga dan mengatakan bahwa ia sangat merindukannya. Jadi beberapa minggu kemudian Andre datang menjemput Alma dengan sejuta harapan, dan di perjalanan Alma minta maaf kepada Andre bahwa ia lebih memilih suaminya. Ia tidak bisa mengembalikan rasa cinta yang hilang, dan Andre tidak bisa menggantikan Yoga yang selama ini mendampinginya. Andre mungkin cinta pertamaku, tapi Yoga adalah cinta terakhirku. Dengan tanpa sadar, akhirnya Andre melanggar lampu lalu lintas dan menabrak sebuah truk yang menyebabkan keduanya kecelakaan dan masuk ke rumah sakit. Jadi di situ Alma koma selama 3 minggu dan nyawa Andre tidak tertolong. Jadi selama 3 minggu itu Alma ditemani oleh suami tercinta saat di rumah sakit, dan saat ia sadar ia menceritakan semua kejadian yang menimpahnya. Jadi setelah pulih, Alma dan Yoga pergi mengunjungi makam Andre. Jadi Alma minta maaf kepada Andre karena lebih memilih suaminya dibanding dengan cinta pertamanya, dan akhirnya mereka berdua pulang ke rumah dan mereka memperbaiki pernikahannya agar diberkahi oleh Allah. Adapun analisis data dari novel tersebut, yang pertama yaitu koleris. Jadi koleris itu merupakan tipe kepribadian yang penuh semangat, hatinya mudah terbakar, memiliki daya juang yang tinggi, yang besar, bijaksana dan optimis. Nah, jadi dalam analisis ini, koleris yang ada di dalam tokoh Alma ini, seperti dalam kutipan ini, terbayangkan akan mimpiku menjadi seorang guru. Iya, aku akan segera kuliah di Palembang. Nah, dari kutipan tersebut, jadi tergambar jelas bentuk kepribadian koleris, yaitu optimis. Nah, jadi terlihat dalam kutipan, ya, aku akan segera kuliah di Palembang.
yang merupakan salah satu jenis kepribadian koleris. Jadi tindakan yang dilakukan Alma adalah optimis, yang merupakan salah satu ciri dari kepribadian koleris. Yang kedua yaitu ada melankolis. Melankolis ini merupakan kepribadian yang memiliki sifat kejiwaan yang khas pada kepribadian koleris, yang mudah kecewa, daya juang yang kecil, muram, dan pesimis. Adapun contoh kutipannya di sini yaitu untuk apa kakak memberi semangat, dan apa arti dukungan kakak selama ini? Atau akhirnya kakak sendiri yang membunuh semua asa yang aku punya. Nah, jadi pada kutipan tersebut sangat jelas menggambarkan kepribadian melankolis. Pada kutipan di atas menggambarkan sosok Alma yang sangat kecewa dengan yoga. Oleh karena itulah kalimat itu salah satu ciri dari kepribadian melankolis. Yang ketiga yaitu plekmatik. Nah, plekmatik ini merupakan tipe kepribadian yang cenderung diam dan kalem. Jadi dalam kepribadian ini sifat-sifat jiwa yang khas yaitu tidak suka buru-buru, lebih tenang dan kalem, tidak mudah dipengaruhi, rela berkorban, dan juga setia. Adapun contoh dari kutipan contoh plekmatik, tentu Yan, aku tak akan langsung menerima dia. Aku mau fokus kuliah saja. Nanti aku tak lulus tepat waktunya bahaya. Nah, jadi pada kutipan di atas menggambarkan kepribadian plekmatik. Nah, pada kalimat aku tak akan langsung menerima dia, nah menggambarkan bahwa Alma tidak mudah terpengaruh oleh ucapan Aldo yang menembaknya. Maka dari itulah kalimat tersebut merupakan kepribadian plekmatik. Yang keempat yaitu sanguinis dalam tokoh Alma. Nah, kita ketahui dulu sanguinis itu merupakan tipe kepribadian yang cinta damai. Tipe kepribadian yang ini memiliki sifat yang rendah hati, mudah bergaul, ramah, mudah tersenyum, hangat. Nah, selain itu kepribadian sanguinis ini memiliki sifat selalu terlihat bahagia dengan apapun yang dia terima. Contohnya dapat dilihat dari kutipan ini, kutipan berikut. Aku hanya tersenyum melihat sikap Yumna. Nah, pada kutipan di atas sangat jelas menggambarkan kepribadian sanguinis. Jadi pada tokoh Alma dapat kita lihat kutipan aku hanya tersenyum melihat sikap Yumna. Nah, pada kalimat tersebut menggambarkan kepribadian Alma yang mudah tersenyum melihat tingkah sahabatnya. Nah, oleh karena itu kalimat tersebut mengacu pada kepribadian sanguinis. Baiklah. Kemudian di pembahasan, jadi pada penelitian ini menganalisis tipe kepribadian tokoh utama pada novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi yang menggunakan teori Hippocrates dan Galenus. Jadi teori yang dikemukakan oleh Hippocrates dan Galenus ini dibagi menjadi 4, yaitu koleris, melankolis, plekmatis, dan sanguinis. Nah, pada tokoh Alma terdapat kepribadian koleris yang mendominan pada semangat dan optimis, selalu mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Jadi aspek tersebut terdapat pada kutipan Alma yang optimis dengan mimpinya. Terbayangkan akan mimpiku menjadi seorang guru. Ya, aku akan kuliah di Palembang. Kemudian ada lagi, baik Kak, aku tidak akan mengecewakan kakak. Nah, kemudian ada lagi, di satu sisi aku sadar yang aku lakukan ini salah karena mengkhianati sebuah pernikahan dengan mencari cinta yang lain. Jadi itu merupakan kepribadian koleris. Selain kepribadian koleris, di dalam tokoh Alma juga terdapat kepribadian melankolis yang mendominan pada sifat yang mudah kecewa. Hal tersebut terdapat pada kutipan Alma yang sangat kecewa dengan sikap yoga. Jahat, betul-betul jahat. Laki-laki apa yang tega memanfaatkan kedekatannya dengan Aba untuk mendapatkanku, menghancurkan mimpiku yang kubangun dari masa kecilku. Yang ketiga adalah kepribadian plekmatis.
yang mendominan pada kepribadian yang tidak mudah dipengaruhi dan setia. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari kutipan Tentuyan, aku tak akan langsung menerima dia. Semakin aku berusaha mengembalikan dan memupuk kembali rasa cinta untuk Andre, semakin bayang-bayang Kak Yoga yang selalu menggelitik rinduku. Jadi setelah peneliti membaca, membahas, dan menganalisis novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi, ditinjau melalui analisis psikologi sastra dengan struktur kepribadian koleris, melankolis, pragmatis, dan sanguinis. Maka peneliti mengemukakan hasil penelitian ini terdapat beberapa struktur kepribadian seperti koleris, melankolis, pragmatis, dan yang terakhir sanguinis di dalam diri tokoh Alma dalam novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi karya Rita Noviani. Jadi kesimpulannya adalah menurut hasil penelitian dan pengkajian novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi ini yang ditinjau melalui analisis psikologi, maka adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu psikologi sastra adalah telah aktivitas karya sastra yang memahami dan mengkaji sastra dengan menggunakan teori dan ada psikologi trauma terutama dalam bagian aktivitas kepribadian. Jadi dilihat bahwa karya sastra memiliki aspek-aspek kejiwaan, maka kajian sastra yang digunakan adalah teori dari Hippocrates dan Galenus. Jadi teori ini adalah salah satu teori yang berhubungan erat dengan kepribadian manusia. Di dalam teori ini membagi kepribadian menjadi koleris, melankolis, pragmatis, dan sanguinis. Struktur kepribadian tersebut dikemukakan pada tokoh utama. Dalam tokoh utama yang bernama Alma yang mendominasi struktur kepribadian koleris yang mengacu pada semangat, optimis, dan memiliki daya juang yang tinggi dan selalu berpikir positif dalam mencapai suatu tujuan yang dicapai. Berlanjut pada struktur kepribadian melankolis yang mendominan pada sifat yang mudah kecewa, pada kepribadian pragmatis yang mendominan pada kepribadian yang tidak mudah dipengaruhi dan juga setia. Sedangkan pada kepribadian sanguinis, kepribadian ini lebih dominan pada sifat Alma yang mudah tersenyum dan mempunyai sifat yang hangat yang terdapat di dalam novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi. Adapun saran dari hasil penelitian novel Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi ini, pada penelitian Istiqoroh Cinta Gadis Pemimpi dengan tinjauan psikologi sastra masih belum sempurna, dan kedepannya peneliti akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan penelitian dengan sumber yang lebih banyak lagi dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumber informasi yang bermanfaat dalam mengkaji hal yang berkaitan dengan psikologi sastra, khususnya teori Hippocrates dan Galenus. Baik, mungkin itu saja yang analisis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.